kami kemarin itu untuk penelitian kan sudah mulai sekarang. Nah, terus kami ini menelitinya nanti di bank sampah hidup dan bank sampah unit. Tapi bank sampah unit kan tidak semuanya. Nanti kita pilih mungkin yang aktif gitu, ada berapa, tergantung data dari itu dulu, ada yang aktif berapa. Nanti baru kita datangin satu-satu gitu. Kalau dia 100 lebih unitnya, ya dipilih, yang nanti dipilih kita ya. random ya? Pakai sampelnya. Nah nanti itu kan kita harus datengin satu-satu. Nah, cuma mungkin kita kan nggak tahu lokasinya. Nanti kami minta bantuan tim gitu untuk menunjukkan misalnya di mana ini ya lokasinya, gitu ya Pak ya. Karena kan kita perlu datengin satu-satu. Nah, jadi nanti kita kesini ini mungkin menanyakan itu juga, kapan ini kemudian kita kalau mungkin bisa, kalaupun bisa nanti kan karena kan kita nggak tahu nih akhirnya untuk kemananya ya. Nah gitu. Kalau targetnya kan bentar lagi puasa. Iya. Nah, maksudnya dia mau setelah Lebaran kah atau pas puasanya atau sebelum puasa? Nah, jadi karena ini kan kalau nunggu setelah puasa kami takutnya disuruh tepat. Jadi targetnya sebelum puasa ini sudah selesai. Tinggal ngolah data gitu. Nah, mungkin nanti kan kalaupun saya misalnya nggak bisa, tapi kan ada Pak Sutri dengan Raka, itu namanya Raka. Ini Nisa, ini Raka ini baru selesai kemarin ya. Di fakultas apa? Raka, terus Pak Sutri ini dosen matematika. Jadi nanti mungkin kemana-kemananya Ipin yang janjian aja lah nanti mungkin kan Pak ya. Janjian kapan bisanya misalnya gitu kan. Nah itu Pin. Karena targetnya sih kami sebelum puasa, kalau puasa nanti kan kasihan juga. Iya, nanti capek Bu kan. Nah ibu-ibunya pun nanti kalau puasa kan waktunya juga. Oke, jadi terima kasih Ibu. Yang pertama kunjungan kembalinya kan. Tidak pernah kunjung juga kan. Gitu kan. Jadi Ibu Tuti, Pak Sutri, bisa kalau Pak Sutri izin saya Salikin Pak Sutri. Saya juga istilahnya meniti karir, ya, meniti tentang adanya bank sampah induk nih gitu. Jadi begini, kalau dulu waktu kedatangan pertama itu atas nama bank sampah Inspirasi Madani, itu waktu itu statusnya masih apa namanya istilahnya paruh-paruh apa ya, semi, masih ini binaan dia statusnya kan. Kalau sekarang kan sudah 80% itu memang DRHK punya di sini. Kalau kemarin masih 50-50 ya. Nah terus jadi begini perjalanannya bank sampah induk ini, bank sampah induk hijau lestari terus ini berubah nama. Itu pertama ada inisiatif dari Kadis yang lalu, kepala dinas yang lalu, Pak Marzuki waktu itu. Kepala dinas lingkungan hidup Kota Pekanbaru. Marzuki bersama Pak Zulkarnaini yang direktur yang sekarang itu memperjuangkan bank sampah induk di Kota Pekanbaru itu satu aja. Nah, dia satu, Kota Madia satu gitu. Itu menyusul disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021. Nah, di situ ada peraturan baru ya. Nah, ada peraturan barunya juga. Di situ jenjang bahwa bank sampah induk ada, terus bank sampah unit ada. Nah, bank sampah induk itu siapa? Bank sampah induk itu ya lintas Pemko atau kabupaten. Nah, dia melintang lingkupnya begitu. Nah, kemudian nomor berapa tadi? Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021. Apa bukan undang-undang, Bu? Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021.
Nah, di sana juga disebut bahwa unit itu di bawah kelurahan. Unit di bawah kelurahan itu artinya adalah per RW. Kalau di perkotaan ini tentu RW namanya. Kalau di pedesaan itu masih ada namanya RK, ada namanya RW juga ada juga namanya kardus aja gitu kan. Yang jelas dia itulah perjalanannya. Nah, jadi berawal dari situ, sekarang kemarin per 14 September 2021 resmilah Bank Sampah Induk itu di Pekanbaru awalnya 3 bergabung menjadi 1 dan diresmikan langsung oleh Bapak Wali Kota. Jadi Bank Sampah Induknya tadinya 3, sekarang 1 ya? 1. Satu aja. Dulu ada Bank Sampah Induk Tangkirang Labuai. Nah, itu Mbak Yuni itu. Ya, Yuni itu. Terus dulu ada satu lagi, ada Bank Sampah Induk Tampan. Bukit Hijau Berlian. Iya. Hijau Berlian Tampan ya. BHB namanya. Itu Tampan, belakang kantor camat Tampan dulu, kan? Nah, sekarang ketiga-tiganya tambah satu lagi Inspirasi Madani. Ketiga-tiganya ini bergabung di sini semua. Bank Sampah Hijau Lestari. Bank Sampah Induk Hijau Lestari terus. Nah, berawal dari situ, maka sekarang jumlah yang yang diurusi oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari terus ini sebanyak kurang lebih per hari ini itu 184 lokasi. Lokasi RW. Mungkin tapi ada beberapa tambahan lokasi sekolah dan lokasi hotel dan juga. Berarti yang dulu di bawah Bank Sampah Labuai apa itu semuanya ke sini. Gabung. Semuanya ke sini. Gabung jadi 1. Nah, jadi terus kemudian ini Bapak Ibu penelitiannya itu rencananya arahnya apa gitu? Jadi mungkin Yang saya ya. sekarang. Nah, jadi kan di bank sampah yang ada di Pekanbaru ini kan ada dari Pemko ya, kemudian sampai ke RW. Nah, ini kan masing-masing kan unit ini lembaga-lembaga kan. Ya. Nah, antar lembaga ini bagaimana sebenarnya prosesnya, kemudian polanya, misalnya ada aturan di sini gimana, ke bawahnya lagi gimana, atau dari bawah ke atas itu bagaimana dia? Mungkin ada ini pertanyaannya ya. Oke, dijelaskan ya. Dalam posisi ini saya menjelaskan dari bawah dulu Bu ya, dari Atau kita status. sesuai ini dulu pertanyaan. Ini kan direkam nih. Oke. Jadi saya jelaskan dari bawah dulu bahwa bank sampah unit itu adalah tingkat kelurahan ya, tingkat kelurahan. Jadi berapa jumlah RW di sebuah kelurahan, disitulah jumlah unitnya segitu juga. Misalkan 15 gitu kan, berarti jumlahnya 15 juga unitnya. Nah, bank sampah unit ini itu berdasarkan peraturan menteri tadi yang terbaru itu di pasal 12 disebut di sana bahwa SK kepengurusan atau keputusan kepengurusan lembaganya, legal standingnya itu ditandatangani oleh kelurahan setempat atau desa setempat. Nah, gitu. Jadi artinya itulah dia statusnya. Jadi statusnya mereka milik kelurahan. Nah, kalau untuk legalitasnya. Nah, terus untuk Kota Pekanbaru, untuk yang Bank Sampah Induk siapa? Bank Sampah Induk itu kalau menurut peraturan menteri itu adalah ditandatangani atau dikasihkan oleh wali kota atau bupati setempat. Nah, ya Kota Pekanbaru tentu wali kota, kan? Nah dari situ, terus kemudian apa hubungannya antara induk ke unit? Kan itu jadinya pertanyaannya. Sedangkan ini milik kelurahannya masing-masing. Nah hubungannya adalah mitra. Mitra. Nah mitra di sini itu nanti
jelaskan menggunakan MOU. MOU antara induk kepada unit. Memang ini antara bank sampah induk hijau lestari terus kepada unit-unit memang belum terbentuk lah SK-nya apa namanya MOU-nya belum memang terteken semua belum. Namun ini sedang proses berjalan. Karena di sini juga baru baru membenahi maksudnya kan. Nah, tapi dalam hal yang lainnya kami sudah menerapkan beberapa konsep. Yang kami terapkan itu yang pertama adalah sisi bagi hasil. Bagi hasilnya itu menggunakan data selisih harga. Ketika unit ini menerima barang-barang sampah pilihannya dari warga, harganya ada dia menggunakan harga warga. Ada dia contoh misalnya katakanlah sampahnya tutup botol itu harganya 2.000 per hari ini 2.600 kan. Nah, ketika bentuknya masih sama, tutup botol juga, urusan antara unit kepada induk itu mereka harganya jadi 2.900 kan, ada selisih 300 rupiah per item per kilo. Nah disitulah kami yang sudah dilaksanakan konsep itu memang MOU secara tanda tangan kertas memang belum dibuat, namun secara nyata praktek sudah dilaksanakan. Nah nanti rencananya mungkin mudah-mudahan di bulan Agustus nanti sudah diseragamkan, sebelumnya dibikin MOU seluruh unit yang sudah ada. Itu berarti MOU-nya kemitraannya tuh apa aja kemitraannya? Kemitraannya yang poin yang paling pertama dalam sisi jemput menjemput. Nah, itu yang paling pertama. Yang kedua dalam sisi penentuan daftar harga, daftar barang yang diterima dan daftar harga. Yang ketiga itu dari sisi bayar membayar, karena kan sumber uangnya dari sini dari pasar dulu. Baru nanti pengurus unit itu menyalurkan warga. Berapa ini? Banyak. Berapa? Oke. Dia karena begini, ini kan sekarang sedang proses perbaikan terus ya. Pokoknya mungkin kalau ditandai dari semenjak awal ibu ketemu dengan sekarang udah beda kan, sedikit juga beda kan. Udah jauh ya? Jauh ya. Sama sehat. Jadi kan Bu, kalau konsep bayar membayar tadi itu, kalau dulu itu konsepnya ya tabunglah dulu setahun nanti dicatatkan kan. Terus ke belakang baru tabunglah dulu nanti 6 bulan dibayarkan. Terus sekarang dengan konsep ada bank sampah unit dan ada bank sampah induk. Di unit itu ada pengurusnya pula, di induk ada pengurusnya pula. Jadi kami konsepnya hari ini adalah bayarnya per eksekusi. Berapa kali eksekusi, ada nilai angkanya. Nah, disitulah yang kami bayar nilainya. Nah, tapi benar pengurus unit ini benar-benar terima uangnya itu ya tergantung mereka kapan minta sebenarnya. Contoh seandainya unit bank sampah RW 13 Tabuai misalnya, mereka penimbangan tanggal 22 Maret 2022 kan. Nah tanggal itu mereka timbang, sorenya datang ke kantor ini kan, silakan. Oh ke sini ya? Ke sini. Kalau mau cepat kilat itu maksudnya per hari gitu kan. Namun berbeda jika mereka ingin istilahnya dicairkannya nanti misalnya sistem DO sekarang jemput, berarti penjemputan yang akan datang bawa uangnya kemarin. Itu tergantung kesepakatan, tergantung keinginan. Kami masih melonggarkan untuk ini. Berarti kalau untuk proses pengumpulannya itu dari induk ke unit itu berarti berdasarkan komunikasi. Berdasarkan komunikasi. Unit yang menghubungi
Kalau induk yang keliling atau timbal balik. Jadi tapi dia jauh sebelum itu ada prosesnya, Pak. Ada proses sosialisasi namanya. Proses sosialisasi ini dijelaskan sistemnya. Dalam proses sosialisasi ini juga ada 4 tahap yang dilakukan. Pertama, ketemu kelurahan atau dan kecamatannya. Kedua, ketemu RW-nya. Ketiga, ketemu ya apanya calon pengurus unit yang sudah ditentukan oleh RW. Baru ketemu lagi calon pengurus tadi dan menyampaikan cara-cara teknis penimbangannya, gitu kan? Nah, dari proses itu kan sudah punya salin nomor handphone sudah punya. Nah, jadi pas tadi penimbangan pertama tadi itu sudah menentukan itu tanggalnya, rencananya tanggal berapa, gitu kan? Nah, berarti sudah dibikin rencananya hari Kamis tanggal 24 Maret jam 2 siang kami mulai menimbang. Jadi jam 2 sampai jam 4 dijemput. Nah, berarti itu sudah dibicarakan di masa pra tadi sudah Nah, jadi disitulah ketemu komunikasinya. Nah, terus untuk selanjutnya gimana? Untuk selanjutnya di dalam bank sampah induk ini ada bidangnya kadif penjemputan, kepala divisi penjemputan, dan ada kepala divisi pergudangan di belakang. Nah, kepala divisi dia sesudah ini selesai, sudah action pertama, nanti datanya langsung diserahkan kepada divisi penjemputan tadi. Jadi divisi penjemputan inilah yang per 2 minggu sekali dia akan menghubungi terus mengurus bank sampah unit itu. Jadi udah ada kesepakatan di situ. Jadi kalau misalnya dia sekarang masih ada yang baru itu Masih. Itu biasanya dia dari kita atau dari mereka ya? Oke. Pembentukannya itu dari kita atau dari mereka? Gini, dalam bank sampah ini itu kita lebih banyak ke sosialnya. 60% sosial, 40% ya baru tata negara, kan? Artinya berdasarkan instruksi dari kelurahan ABC gitu kan. Nah, tapi dalam konsep ini itu sebenarnya tergantung face to face kedekatan aja. Nah, jadi contoh Bu, kalau ibu tanya permintaan atau diminta, gitu kan? Misalnya kami yang meminta mereka untuk menjalankan atau mereka meminta kami datang ke sana, kan gitu itu maksudnya Bu ya kan? Nah, dalam konsep ini 50-50. Maksudnya dia pokoknya mengalir gitu aja, dua-duanya sama. Ada di sebagian tempat ini dia adalah meminta Pak Sodikin, tolong datang ke kami sosialisasi lah di sini Pak, kan? Nah itu kan berarti mereka yang meminta, oke datang kami kan sosialisasi dan akhirnya cuma kasih lah kan. Nah ada pula yang beberapa lokasi itu kami yang memang turun betul ke sana menghibur orang untuk ngajak merubah suasana warga di situ untuk memang mau dia memilah rumah. Itu kalau konsepnya itu gitu. Saya sebagai manajer umumnya, terus ada Audi Veronica itu sebagai manajer keuangannya. Terus di bawah kami ada kadif penjemputan, kepala divisi penjemputan, ada kepala divisi pergudangan di belakang, terus ada tim sosialisasi 2 orang, terus di bawah divisi penjemputan itu ada tim yang menjemputnya betul, gitu kan? Itu ada 3 tim, 3 mobil, ya kan? Pasang ya. Terus kalau di divisi pergudangan itu ya ada yang pengaturan orang-orangnya ini yang ini ngurusi yang sampah pilahan apa gitu. Contoh
ya katakanlah namanya Satria. Ini mengurusi sampah pilahan plastik, plastik kresek dan plastik kemasan dan plastik bening misalnya. Kalau dari segi tadi kan ini kan 3 bank sampah itu kan udah bergabung jadi satu. Ya, ya. Berarti mengcover semua unit yang ada di Kota Pekanbaru. Iya. Ya. Nah, kalau kita lihat kan unit itu kan berarti yang di bawah bank sampah induk ini berarti semua RW. Iya, Berarti semua. ada data semua RW lah gitu ya. Ada sudah. Itu 180 itu sudah mengikupi semua RW yang di Pekanbaru. Belum. Itu baru 12 sampai 13% itu untuk data jumlah seluruh RW Yang baru yang bisa baru ya Pak, yang sudah bisa di cover lagi. Iya. Kami mentargetkan untuk selesai, untuk bisa dilaksanakan seluruhnya, itu mentargetkannya nanti di akhir 2022. Mudah-mudahan paling tidak 100, tidak pun 100%, paling tidak 85% jadi. Kalau 85% sudah dibikin di Pekanbaru, seluruh RW, maka tunggulah pasti kejayaan bank sampah di Pekanbaru ini nomor 1 di Ya, Indonesia. dia kan intinya tujuan kita kan untuk penanganan sampah. Iya, penanganan sampah Iya, itu kurang ya. pengurangan. Kan Sampah bantu. Jadi sampah yang ada itu pun bisa jadi bermanfaat. Iya. Bisa menghasilkan gitu ya. Sekarang kalau berapa persen udah di plus 100? sekarang baru ya Untuk RW ya berapa ya? 13 sampai 10%. Kalau jumlah seluruh RW 700. Iya, kan itu kan. 200. Baru 60 kan berarti ya Berapa persen lah? dia baru 10% ya. Jangkauannya yang bisa dia. Dan itu butuh 2 tahun untuk memang ini ya mensosialisasi. Namanya juga sampah kan kalau inputnya kan negatif kan. Iya. Cuman itulah kita mengubah Pengelolanya itu ya. Mengubah ini paradigma masyarakat gitu kan, supaya mau memilah-milah sampah supaya bisa dimanfaatkan. Iya. Kalau dari atasnya di LH-nya atau dari ini ada data yang di LH? Di daerah ada. Ada. Itu ke apa yang dia Ke bank sampah ini. Jadi alurnya begini. Wali kota terus turun ke dinas ada kabit, ada kabit Dinas LH persampahan, berarti ya? dinas LH, ada kabit persampahan, terus ke bawah lagi ada kasih pengelolaan sampah. Nah, baru kasih di bawah kasih pengelolaan sampah ini bank sampah. Iya. Jadi begini, kapal besarnya itu ya dinas lingkungan hidup. Kemudian dinas lingkungan hidup itu membuatlah lembaga tersendiri, baik itu koperasi ataupun BUMD atau apa nanti ini namanya, untuk mengelola bank sampah ini. Nah, dibuat lembaganya itu ya lembaga masih di bawah naungan ini, pengawasan LHK. Jadi dibuatlah seperti itu supaya masih teratur terus. Kalau nggak mungkin lepas itu ya kan. Iya, ada komitmen. Jadi ya, Apa kita? apa Bu? Yang disampaikan oleh dari LH ada di Oh, aturannya. Kalau aturannya itu memang ya mungkin dari aturan kepegawaiannya yang lebih banyak disesuaikan. Ininya apa namanya, karyawan yang bank sampah induk ini, maksudnya saya, terus direktur, terus yang kadif, yang keuangannya, sebaiknya yang dimana cara pengaturannya supaya tidak salah jalan, itu yang mereka terus pantau supaya ini memang kami jujur, ya tidak, pokoknya intinya tidak salah jalan melaksanakan, karena ini kan bersangkut langsung dengan masyarakat. Ini kan bank sampah itu pemerintah Kota Pekanbaru. Iya. Kan ada kemungkinannya bank sampah itu di kabupaten yang lain. Iya, di Riau, Kalau di Riau, kalau tingkatan yang di atasnya lagi, bank sampah itu yang tingkat
provinsi atau apa? Di nasional ada. di apa di peraturan menteri itu tidak ada disebutkan, belum ada disebutkan ketentuan untuk yang di provinsi. Tapi kalau tidak salah informasi saya itu ada namanya pengelolaan sampah secara regional namanya. Pengelolaan sampah secara regional ini sampah-sampah yang sudah ini ya sudah dikondisikan pack-nya. Jadi dia dari kabupaten atau dari kota dibawa ke situ, tapi dalam kondisi yang sudah bersih gitu. Sampahnya Kalau tadi. di Riau ini sudah ada gitu. Itu saya belum dapat informasi jelasnya. Udah ada sebelum regionalnya, tapi baru dengar-dengar kemarin kayaknya ada. Dia kan intinya kan dari unit pergi ke yang induknya nanti kan menumpuk nanti sampahnya tuh yang sudah apa tuh kemana pergi untuk saat ini penanganannya itu masih kita ke pabrik-pabrik terdekat. Ya memang pabrik terdekat itu dia masih baru terhubung lagi ke Medan, Jakarta, Tangerang, gitu kan, dihubungkan ke sana. Nah jadi cita-citanya kalau ini berjalan lancar ya mudah-mudahan nanti bank sampah melalui sesudah adanya bank sampah ini juga tercipta nanti perusahaan atau apa yang memang betul-betul dia mengolah sampah itu kembali menjadi sebuah barang sesuatu secara industri. Nah, sekarang ini kan berarti dari bank sampah induk pergi ke pabrik. Jadi bank sampah induk ini kalau sekarang itu jujur masih secara pengepulan di sini namanya. Jadi artinya kita perlu sabar untuk sampai di proses itu. Karena cuma memang dari berbagai akademisi di mana-mana itu menyampaikan kenapa nggak dibikin itu, kenapa nggak dibikin ini gitu kan. Nah, secara kami yang pelaksananya nggak semudah membalikan telapak tangan gitu kan. Butuh proses 2 atau 3 tahun untuk Kan sampai kalau di situ. kita lihat kan kadang kan bank sampah itu kan kadang dari sampah itu kan dia bikin suatu produk yang bisa dikomersilkan. Iya. Nah itu kalau secara kreatif, secara inovatif, contoh di sebelah sana nanti jadi buruan sebelah dibuat tas, dibuat apa, itu tapi dalam konsepnya tidak kurang membantu dalam penanganan sampah. Dia karena dia hanya daur ulang dan itu sebagian. Dia karena efeknya kembali lagi sudah itu sampah sudah sudah dibikin atas. Pergi jualnya kemana? Siapa yang mau beli? Nah, proses itu. Oke, kalau memang dibikin orang rajin bikin, cuma kan yang beli siapa? Iya. Nah, Kadang orang belum mau pakai tas daur ulang. ada sih ada. Dari 1 juta warga Pekanbaru yang ada beli paling 50 atau 100 orang. Jadi ya berapalah ininya kan? Trennya masih kurang. Nah, maka melihat mencontoh dari beberapa kota di Indonesia, dari Makassar, dari Malang, dari Medan, itu mereka arahnya semuanya industri. Nah itu Pekanbaru juga harus sampai ke situ, industri. Jadi tidak sekedar hanya kumpul, habis itu plastik kemasan itu dibikin tas atau apa, itu tak menangani sampah-sampah yang berserakan itu. Nah, dia begini konsepnya. Sudah dibuat perda sama Pemko Pekanbaru bahwa jam pembuangan sampah dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam sampai jam 5 pagi kan. Oke. Dia buang ke TPS namanya tuh. Dibuang ke TPS. Itu dan alhamdulillah secara kasat mata atau secara survei itu banyak sudah dilaksanakan oleh warga, betul-betul dilaksanakan. Orang ini nurut, namanya udah peraturan pemerintah kan. Hanya beberapa yang mungkin ada yang membuang pagi, ada beberapa yang agak ya namanya manusia kan, tidak semua patuh, tapi ada yang beberapa. Tapi lebih banyak yang nurut gitu kan. Nah terus begini konsepnya. Bapak ada pernah lihat Aring ke atas perumahan Sidomulyo itu kan menyebar sampai ke sana, seolah-olah tuh sampah tuh sepanjang itu jadinya. Itu kenapa? Pertama, jam 8 malam sampai jam 5 pagi masyarakat membuang ke sini. Oke, jika dia tidak hujan,
kalau malam jika malam angin bertiup kencang, kira-kira nih secara kasat mata yang bisa kita lihat, plastik kresek bisa nggak terbang? Nah kan, plastik kresek atau kertas A, B, C. Nah, jadi akhirnya seperti memanjang ke sana. Padahal warga awalnya itu membuangnya di satu titik aja dia. Tapi karena ada berterbangan, oh ya udah sebelah sana lah ikut dibuang. Akhirnya panjang dia. Gitu. Nah, dan ini berefek pada yang nampaknya. Jadi kalau kayak gini siapa yang salah? Nggak ada. Ya Tempo ya sudah menentukan nanti itu tempat TPS gitu kan. Kalau warga sudah juga dia patuh, dia mau membuang memang jam itu juga kan ini. Nah terus jika contoh di Jalan Nangka depan Pasar Cipuan, iya depan Pasar Cipuan, bukan, Manggis, Jalan Manggis. Nah, itu kan TPS juga tuh. Nah, itu kan TPS, habis itu di sebelahnya ada selokan. Nah, begini, ada orang komen, sampah ini kemana lah wali kota atau pemerintahnya ini kok penanganan banjir nggak selesai? Iya. Gitu kan? Sampahnya banyak. Kenapa? Ya, konsepnya sama. Warga itu membuang jam segitu sampai jam segitu. Di atas jam segitu nggak ada lagi buang. Siang kayak ini pasti bersih. Begitu. Jadi artinya sudah selesai dalam konsep ini. Tapi, terus kalau dia musim angin, ikut angin. Ya. Kalau dia musim hujan, beberapa item itu pasti ikut teralir masuk ke selokan. Akhirnya banjir. Jadi bukan warga itu yang masuk, yang buang ke selokan, membuangkan ke itu. Nah, itulah konsepnya. Nah, jadi pada akhirnya diambillah konsep sampah itu dikurangi dari sumbernya, yaitu dari warganya itu. Oke, besok kalau biarpun mengantarnya ke TPS itu, sampah-sampah yang bisa didaur ulang disimpannya dulu, jangan diikut dibuang ke situ, biar nggak ikut berterbangan atau ikut dengan air tadi. Nah, disitulah konsepnya. Artinya konsepnya dikurangi dari sumbernya itu. Jadi akhirnya insya Allah mungkin di 5 atau 6 tahun ke depan, mungkin kalau konsep banjir, kalau ini berjalan mulus, konsep banjir insya Allah betul. Kalau sampah yang sudah ada, itu biasanya gimana pembinaannya dari sampah? Oh iya terus Bu, terus ya karena dia Bank Sampah Indo tentu dibina terus, ada hubungan terus. Hari ini saja itu ada 8 lokasi yang diikut hari Senin ini. Nah itulah bukti pembinaan tiap hari datang. Dia memang per 2 minggu sekali, tapi kan ya pembinaannya itu dari sisi administrasinya, dari sisi keuangannya, dari sisi pelayanannya, dari sisi banyak lah. Yang nggak operasi lagi ada juga? Ada. Itu dengan beberapa keadaannya. Setiap usaha itu masih ada katanya. Tentang ini ada juga. Mereka minta gitu maksudnya. Minta ke Begini. Kalau tentang mempelajari itu sudah dari awal tuh. Jadi tidak ada dia di tengah-tengah, tidak ada. Tidak ada, dia di awal. Pas saat sosialisasi tadi. Sudah finish. Kalau dia sudah melaksanakan berarti sudah finish tuh, insya Allah berjalan sendiri ya. Baru pindah lagi ke lokasi sosialisasi KR yang ini. Kalau hambatan yang ditemui selama ini, hambatan yang pertama kendaraannya kurang, armada kurang untuk menjemput tadi. Karena kan dari sekian banyak kan konsepnya dia masih lalu lalang antara ke A ke B ke C kan, masih lalu lalang, belum bisa dikoridorkan. Ini koridor ini koridor Sampang, ini koridor Tenayan misalnya, belum bisa untuk itu. Nanti kan masih sosial. DLH-nya gimana Pak? Gimana Bu? DLH-nya gimana kalau kayak gitu masih DLH mintanya? Armada itu di bawah DLH? Iya, kalau tentang armada ini sebisa mungkin kami mendiskusikan kepada berbagai pihak. Mungkin ada beberapa perusahaan yang
minat atau mau dia berpartisipasi mengeluarkan CSR-nya untuk menangani lingkungan ini, untuk segala hal penambahan anak. Contoh yang saat ini sedang ditangani itu oleh PT PLTU PJB. Apa itu? PLTU Tenayan. Listrik. Ya, listrik. Ini Tenaga PLTU. uap. Iya. Oh. Itu yang ini ya saya sampaikan, setiap seluruh RW yang ada di Pekanbaru yang sudah membuat bank sampah itu dikasih peralatannya dari bank sampah induk. Itu ada timbangan satu buah, terus ada satu buah kalkulator, ada buku tabungan ini bank sampah induk semua yang cetak. Kemudian ada buku besar, buku akuntansi itu dari bank sampah induk juga. Terus ada karung, karung ini karung sistem berputar. Sekarang pakai, besok ganti, pakai ganti. Nah, 5 peralatan itulah yang diberikan kepada Mas Ampuni. Itu pembinaan dalam bentuk sarana prasarana antara bank sampah induk pada bank Ampuni. Berarti 4 jenisnya ya, kertas, kaca, organik, plastik. Kalau yang nggak bisa dijual lagi ke pabrik gimana kita? Kemana? Sekarang masih itu bentuknya residu ya, Oh, iya, residu ya, residu. sampah residu. Untuk saat ini masih dibuang kembali, Oh, ke dibuang TPA. kembali ya ke TPA. Itu dibuang kembali dulu. Ya itu namanya proses. Kita manusia biasa untuk menangani sesuatu juga semua Paling langsung tidak kan tahu. bisa terkurangi lah. Iya, paling tidak itu bisa terkurangi. Iya, kan. Kalau untuk 100 dalam membangun langsung 100% semuanya bisa ditangani ya walau alam gitu kan. Iya, kalau Ilmuwan belum dapat juga ilmu. karena sampah lebih banyak daripada lebih cepat banyaknya daripada kita yang mengolah. Iya betul. Mengolahnya lambat, tapi sampah harus ada setiap hari. Dari 700-an RW kan di Pekanbaru yang sudah ada bank sampahnya 180, 184. 44. Dari 144 tuh yang aktif Yang dia begini, kalau secara normal kami menentukannya itu adalah per 2 minggu sekali. Nah, per 2 minggu sekali. Tapi dia ada beberapa lokasi RW ini permintaan khusus dari mereka per sebulan sekali. Nah, memang dikatakan aktif tidak aktif itu rumit juga. Dikatakan aktif tidak aktif kali, dikatakan nggak aktif ya masih ada dia Ada di juga. Aktif itu dalam artian aktif itu rutin per 2 minggu. Dua minggu jadi ada satu penimbangan. unit ya. bank sampah 2 minggu sekali. Iya, Pak. 2 minggu sekali pasti ketemu datang jemput mereka. Dari Nah, dari 184 itu yang terdata dia per sebulan sekali itu 23 unit. unit. Ini yang rutin terus. Ya. Nah, itu yang sebulan sekali, berarti selebihnya itu rutin terus. Aktif artinya gitu kan. Berarti dia 61. Ya harusnya 2 minggu sekali. Ya, 2 yang minggu sekali ya. yang 2 minggu sekali itulah 161. Berarti dari 184 itu sudah merata sebenarnya Pekanbaru tempatnya. Kalau lokasi ambil wilayah rata. Tapi kan maksudnya di setiap wilayah misalnya satu kelurahan Kelurahan itu ini- dia totalnya ada 17 RW yang baru terlaksana 4. Nah, gitu kan. Jadi intinya setiap kecamatan yang ada di Sudah ada Pekanbaru semua. sudah ada ya. Sudah ada semua. Kemudian dari kecamatan itu ada kelurahannya ya kan. Iya. Di masing-masing kelurahan sudah ada. Oh, kalau dihitung kelurahan masih ada kosong. Masih ada yang kosong ya. Masih ada kosong. Belum terjangkau. Terjangkau. Contoh ini kalau yang perkotaan Kampung Dalam, Kampung Dalam, Kampung Bandar, itu memang belum ada Kecamatan mana? di Senapelan. Oh. Itu kan belum ada. Terus kalau di pihak Tenayan Rayani itu apa namanya? Pembatuan itu belum. Itu kesulitannya di mana untuk membantu kayak gitu? Di kami belum terjangkau. Oh. Nah, kalau kesulitan sih saya pikir itu enggak. Ya hanya karena butuh waktu aja untuk sampai. Sesuai dengan
apa lah ya, sarana prasarana lah ya. Iya. Makanya belum terjangkau. Terus yang Mungkin orangnya kalau kurang tadi juga di sini ya. iya. Dari segi armada ya masih kurang. Kurang juga. Kalau misalnya nanti dari 700-an itu udah sampai 600 atau 500 Oh, itu. harusnya kan? Itu butuh armada yang lebih ya. minimal itu kalau untuk yang sampai 700 600 itu minimal 20 25 ya. Ya, kalau sekarang ini ya, Dari 180 tiga armada cuma ya. Iya. kalau pengelola sampah yang nyebut-nyebut sampah jalan tuh nggak di bawah apa ini kan? Enggak. Beda tuh. Di atas kapal keamanan tuh. Asap. Oh itu ya, ya dinasnya sama, maksudnya Sama. beda bidang aja. Ini kan kapal besarnya dinas. Iya. Nanti dinas itu ada pula bagian-bagian lagi. Ada persampahan ya. Ada persampahan, ada. Nah mungkin kalau diskusi secara formalitas mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti penelitiannya juga berjalan lancar. Iya, mungkin saya Atau mungkin ada yang ditanyakan dari Kalau datanya bisa nggak kami Apa dapatkan ini? Kak? Yang Bisa. 184 Bisa. itu kemudian apa kin nanti saya kirim via WA ya. Iya, boleh. Kin kemarin kan ada ibu buat kan kin yang ada 50 berapa itu udah bertambah lagi. Bertambah lagi, bertambah. Ada kin ya. sudah selesai Ada yang kampanye baru. rekamannya. Ada Sudah yang selesai rekaman. yang baru sampai Bisa sekarang belum juga. Udah, sip.